Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haswiwin, NIM 732171202004. Di sini saya akan membahas tentang materi yang saya pahami dari mata kuliah Aspek Hukum dan Informasi. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu informasi. Secara umum, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisir atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima atau pemakainya. Adapun jenis-jenis informasi. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaannya, yaitu menambah pengetahuan, misalnya peristiwa-peristiwa pendidikan. Sedangkan informasi berdasarkan format penyajian, yaitu berupa tulisan, karikatur, foto, ataupun lukisan abstrak. Beberapa fungsi informasi. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, menggambarkan keadaan sesuatu, hal, atau peristiwa yang terjadi. Hak kekayaan intelektual. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, hak adalah sebuah pemahaman mengenai suatu hak atau kekayaan yang datang dari kemampuan intelektual yang dimiliki manusia dan mempunyai kaitan antara hak seseorang secara pribadi. Jenis-jenis hak. Yang pertama itu hak cipta. Hak cipta yang khusus diberikan kepada pencipta dengan maksud untuk memberikan pengumuman atau memperbanyak ciptaannya, seperti ciptaan dalam bidang seni, ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua itu adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan intelektual dengan hak kekayaan industri terbagi atas beberapa bagian seperti paten, merek, desain industri. Tujuan haki. Yang pertama itu memberikan hukum, yang kedua memberikan penghargaan, yang ketiga mempromosikan publik hasil karya atau ciptaan seseorang. Data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi adalah upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PDP. Adapun jenis-jenis data pribadi. Data pribadi di sini yang dijelaskan adalah ada dua. Yang pertama itu data pribadi yang bersifat spesifik seperti data kesehatan, data biometrik, data genetik, catatan kejahatan. Data pribadi yang kedua yaitu data pribadi yang bersifat umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan. Hak-hak subjek data pribadi, yaitu kita berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas kita. Yang kedua itu dasar kepentingan hukum. Yang ketiga tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi. Hukum kebocoran data pribadi, yaitu pengendalian data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga minimal data-data tersebut. Yang kedua itu kapan dan bagaimana data pribadi terungkap. Yang kedua, upaya penggunaan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi. Kebijakan keamanan informasi. Keamanan informasi adalah sekumpulan metodologi, praktik, ataupun proses yang dirancang dan diterapkan untuk melindungi informasi atau data pribadi dari akses penggunaan, penyalahgunaan, gangguan, atau modifikasi yang tidak sah. Tujuannya yaitu untuk melindungi data dari berbagai tahap, baik itu ketika proses penyimpanan, mentransfer, atau menggunakannya. Yang kedua itu menentukan siapa yang memiliki akses ke berbagai jenis data. Langkah-langkah pencegahannya yaitu kita harus mengontrol akses ke pengguna. Yang kedua itu enskripsi data. Yang ketiga autentikasi yang ketat. Yang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, dan rancangan. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi.
manfaat teknologi informasi dan transaksi elektronik. Menurut pasal 3, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuannya yaitu menurut pasal 4, yang pertama itu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua itu mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional. Larangan dalam bermedia sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan larangan Pasal 27, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, muatan pencemaran nama baik. Menurut pasal 28, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Pasal 29, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Penyidikan. Menurut pasal 42, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang. Pasal 44, alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut ketentuan undang-undang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan. Yang kedua itu alat bukti lainnya berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Ketentuan pidana. Pasal 45. Setiap orang yang memenuhi umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.